Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, marilah kita mulai diskusi kita tentang distribusi peluang. Yang pertama itu tentang distribusi peluang diskret. Untuk distribusi peluang diskret, kita memilih distribusi geometri. Distribusi peluang geometri merupakan percobaan dari binomial negatif. Percobaan tersebut sampai diperoleh sukses pertama. Apakah ada bantahan? Bantahan, tambahan, perubahan. Ya silakan. Saya aku butuh inspirasi dan aspirasi dari teman-teman semua. Kalau menurut Bion, ada yang salah, ada yang harus diperbaiki, ada yang harus ditambah. Sejak Google tadi deh. Benny, pendapat Benny, Ba'a. Pendapat Arsyad. Pendapat Ben, distribusi geometrik kan? Iya, distribusi geometrik. Oh, distribusi pengubah acak yang menyatakan banyaknya percobaan yang diperlukan untuk mendapatkan sukses yang pertama. Coba ketik, Ben. Nah, kan intinya sukses yang pertama. Nak, kalau parafrasa kok kalimatnya harus lebih singkat. Kan di sini nak distribusi peluang geometrik merupakan percobaan dari binomial negatif. Percobaan tersebut sampai diperolehnya sukses pertama. Ada enggak sih yang salah dari kata-kata itu atau rancaknya wak bue atau atau ada yang kalau ditambah enggak usah sih, kalau bisa dirubah menjadi lebih padat katanya. Padat, jelas. Tibanya kompleks tiba tuh. Itu tapi enggak perlu panjang lebar, membeber-beber. Pindah, muncullah. Beko dikecen tenggelam. Mana tahu Winda bisa mengungkapkan sebuah harapan untuk kami kan. Ya, intinya untuk mendapatkan sukses pertama. Kalau langsung mau pendapatnya nak yang parafrasa definisi distribusi peluang geometrik, wah skip lah. Bion setuju di skip? Benny? Ya, sebab distribusi geometrik itu merupakan kasus khusus distribusi binomial negatif untuk K sama dengan 1. K itu kan sama juga percobaan. Iya, sama dengan percobaan. Lah, untuk itu dia skip. Kalau merasa sih pengertiannya lah kompleks tuh. Iya, itu masuk ke contoh soal. Kalau contoh soalnya kayak gitu, menurut kawan-kawan salah batu atau ba'a atau wak ganti contoh soalnya. Contoh soalnya, dalam suatu proses produksi diketahui bahwa rata-rata di antara 100 butir hasil produksi satu yang cacat. Berapakah peluang bahwa setelah 5 butir yang diperiksa baru menemukan cacat pertama? Winda? Ya, Bi. Buka linknya. Winda share screen deh. Winda yang menjelaskan collab result-nya. Izin bertanya, Bi, untuk soalnya berapa buah, Bi? Soalnya sih, Nyosya. Oh, soal C ya. Oke. Indah yang untuk keseluruhannya yang distribusi geometri itu distribusi apa? Berapa buah distribusinya? 3. 3. Oke.
Bi kalau bisa yang share screen Mbak Abi, Bina Menjalehan. Oh, jadi Jaringan tunggu Win, mana? kamarnya. Tunggu Win. Lawin. Win. Ya. Di sini kan apa soalnya dalam suatu proses produksi diketahui bahwa rata-rata di antara 100 butir hasil produksi, 1 yang cacat. Berapakah peluang bahwa setelah 5 butir yang diperiksa baru menemukan cacat pertama? Yang mana rata-rata 100 butir itu diletakkan di N. Jadi nilai N sama dengan 100. Untuk nilai P ini merupakan rata-rata cacatnya itu 1, jadi 0,01. Babi. Jadi hasil dari yang mana geometrinya itu yaitu 5 dari 5 butir dibagi 0,01. Sehingga didapatlah atas B. Didapatlah nilai-nilai ini sehingga dapat membentuk suatu grafis. Oke, terima kasih Winda. Untuk contoh soal dan pembahasan di Collab Research tentang distribusi geometri, apakah ada pendapat dari Bion, Arsyad, dan Benny? Coba cari lihat yang P tadi itu yang N sama dengan 100, yang P sama dengan 0,1 tadi, Baby. Iko? Jadi yang P kok bahas tadi contohnya? Yang P itu kan untuk mendapatkan cacat pertama. Cacat pertamanya kan sama dengan 1. Jadi dijadikan bilangan berkoma. Jadi 0,01. Oh gitu, oke. Bion? Kalau dasar, alah tuh, fix. Cukup. Kalau itu lanjut ke apply ke soal yang nomor 2. Lagi ganti screen-nya, Wai. Win. Lagi ganti screen-nya ke Word. Enggak. Masih yang apa tadi? Distribusi yang kedua yaitu distribusi peluang kontinu. Di sini kelompok kita memilih distribusi eksponensial. Untuk parafrasa definisi eksponensial, kemarin telah kita buat distribusi eksponensial merupakan distribusi yang nilai standar deviasinya sama dengan mean-nya atau rata-ratanya. Apakah untuk parafrasa ini ada perubahan atau tambahan?
Bagaimana menurut Winda? Jadi berarti distribusi eksponensial ini merupakan distribusi yang nilai standar deviasinya sama dengan mean-nya, berarti sama dengan rata-rata, Bi. Iya, Wen. Dan deviasinya tuh apa maksudnya, Bi? Apakah Bion bisa menjelaskan tentang standar deviasi? Izin menjawab sebelumnya, Feby. Iya, Syah, silakan. Kalau untuk standar deviasi itu menurut Arsat nilai statistik yang dipakai guna menentukan seberapa dekat data dari suatu sampel statistik dengan data mean atau rata-rata data tersebut. Intinya yang kita nilai statistik yang dipakai untuk dapat menentukan seberapa dekat antara data dari suatu sampel statistik dengan data atau nilai rata-rata tersebut. Apakah ada kalimat yang lebih jelas? Bion, Benny? Intinya tuh nilai statistik menentukan seberapa dekat data dari suatu sampel statistik dengan data mean atau data rata-rata. Oke, terima kasih, Syah. Jadi, apakah definisi prafrasa ini perlu kita rubah atau tetap seperti ini? Apakah Benny ada pendapat? Enggak. Benny terlalu pasrah. Udah cukup tuh. Singkat, padat, jelas. Jika tidak, untuk tidak membuang-buang waktu, kita akan memasuki ke contoh soal. Contoh soalnya di sini adalah lamanya waktu untuk melayani konsumen di suatu kafetaria merupakan suatu perubahan acak berdistribusi eksponensial dengan rata-rata 4 menit. Berapakah peluang seorang akan dilayani dalam waktu kurang dari 3 menit? Untuk contoh soal ini, apakah ada teman-teman yang apakah ada kesalahan dengan contoh ini atau bagaimana? Apakah ini telah sesuai dengan contoh distribusi eksponensial? Sepertinya sudah, Bi. Jika tidak, saya akan menjelaskan tentang collab result-nya. Iya, Syah? Ya, lanjut lah. Untuk distribusi eksponensial,
ini adalah library-nya. Di sini lambda itu didapat dari pembagian rata-rata 4 menit. 4 menit. Berapakah peluang seseorang akan dilayani? Di sini didapat dari 1/4. 1/4 sama dengan 0,225. Untuk mencari peluang yang kecil dari untuk mencari berapakah peluang seseorang akan dilayani dalam waktu kurang dari 3 menit. Untuk waktu kurang dari 3 menit, kita menggunakan sintak print 1E CDF 3. Dan inilah hasil peluangnya. Untuk membuat grafiknya, kita menggunakan sintak ini. Karena peluangnya kecil dari 3, maka grafik eksponensialnya seperti ini. Seperti telungkup. Apakah ada pendapat dari teman-teman tentang sintak atau apakah ada kesalahan grafik atau bagaimana? Harus grafiknya telungkup seperti ini, Baby? Grafiknya, Atau grafik distribusi eksponensial itu ada 2. Yang pertama itu seperti, cobalah dilihat di Google, grafiknya ada 2. Kalau yang besar grafiknya tidak akan seperti ini karena kita mencari kecil dari 3, maka grafiknya seperti ini. Karena semakin kecil, gitu. peluangnya akan semakin tidak ada. Oke. Baiklah, setelah itu kita akan masuk ke soal nomor 3. Jelaskan maksud dari standar normal. Berikan contoh dan pengerjaan. Jadi share screen-nya nak jalan loh. Kalau untuk men-share screen, nah Beko kan share screen tuh. Jadi Beko kan ada bagian tuh. Di Masya. Ditekan share screen. Tekan share screen tuh balik. Kan ada bagian-bagiannya tuh. Tekan yang ada unsur birunya, layar biru. Nah, unsur layar biru tuh bisa pindah-pindah tuh. Tampil. Tampil. Untuk soal nomor 3, jelaskan maksud dari standar normal. Berikan contoh dan pengerjaannya menggunakan collab research. Maksud dari di sini tertulis, maksud dari standar normal adalah distribusi standar normal atau normal baku adalah distribusi yang memiliki rata-rata 0 dan simpangan baku 1. Apakah ada pendapat lain? Berarti distribusi normal tuh distribusi perubahan acak dengan rata-rata 0 ya? Iya kan? Iya, rata-ratanya 0 dan simpangan bakunya 1. Jika tidak, kita akan memasuki contoh soal. Contoh soalnya di sini, rata-rata nilai ujian kelas statistik induktif adalah 67 dengan simpangan baku 12, dengan anggapan bahwa nilai ujian terdistribusi normal. Hitunglah presentasi mahasiswa yang memperoleh nilai kurang dari 60. Untuk pembahasan soal ini, kita akan melihat collab research. Baik, ganti Sya. Belum, Bi. Ganti lah.
Lah ganti. Alah. Alah, Bi. Untuk pembahasan distribusi standar normal, ini adalah library-nya. Dapat kita lihat pada grafiknya, rata-ratanya adalah 0, karena di sini letaknya di tengah-tengah. Apakah ada pendapat lain tentang standar normal atau bagaimana? Apakah ada tambahan tentang sintaknya atau ada kesalahan penggunaan? Tidak sih. Karena sesuai dengan penjelasan tadi, sesuai dengan penjelasan. Sesuai dengan maksudnya. Iya, sesuai dengan yang definisi dari distribusi normal. Standarisasi normal ya? Iya. Tapi untuk yang temannya tahu ya, buat tanya lain loh. Apakah ada pendapat dari yang lain? Kalau grafiknya sih udah sesuai, Wis. Kalau grafiknya udah sesuai. Karena soalnya cuma ada 3, untuk itu mungkin diskusi kita bisa ditutup.